Kalau ini enggak, ini murni dari mufakat kumpulan dari beberapa sejarawan. Kiai Haji Mudorono. Mudorono. Karena jarang sekali orang yang bertanya tentang Kiai Haji Mudorono. Taunya hanya Kiai Haji Soleh Darat dan juga beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain seperti itu. Lanjut lagi, kalau ini Ibu Eman Ngasirah, ini ibu kandungnya Ibu Kartini. Beliau berasal dari, mungkin tadi saya malah baru dapat masukan dari Desa Semat. Tapi kalau yang pernah saya baca dulu, kalau di silsilah di Kudus itu kan ada Desa Semat. Gitu. Kalau beberapa sumber referensi di Teluk Awor, tapi kan Teluk Awor sama Semat kadang secara geografis masih banyak yang keliru karena berdekatan gitu. Ya mungkin kita simpulkan berada di titik atau di kecamatan Taunan gitu aja gitu. Beliau Pak Inggi Teluk Awur masalah. Oh gitu gitu. Ya jadi kan beberapa artikel yang saya baca, saya di sini kan tidak hanya sebagai untuk transferkan apa yang literasi yang saya baca, tapi dari beberapa kumpulan sejarawan juga tidak ada yang itu menyimpulkan malah dari Desa Teluk Awur, tapi malah mungkin saya baru tahu. Jadi mungkin saya kedepannya kita bisa. Kan pas ziarah ke Kudus kan dikasih silsilah. Termasuk permaisuri istrinya Bupati itu termasuk ada yang dari Semat dan dari Teluk Awur, Ngasirah. Kalau Teluk Awur malah kalau di situ kan satu saja. Ya, Ngasirah. Kalau yang dari Desa Semat Teluk Awur itu yang saya tahu hanya Kiai Haji Mudorono sama Ibu M. Ngasirah. Kalau untuk istrinya yang ini, beliau malah dari Madura. Madura. Iya, dari bangsa Madura. Oh iya. Nah, kalau ini yang silsilahnya. Ini silsilah dari Ibu Kartini. Jadi kalau kita kupas tentang Kartini, kita bisa lihat silsilah paling atas. Kenapa Kartini kok bisa mempunyai genetik yang berbeda dengan yang lain? Kita bisa lihat terahnya. Kartini merupakan cicit canggah dari Prabu Brawijaya yang kelima. Beliau cucunya dari Aryo Condronegoro IV dan beliau anak dari Sosroningrat. Artinya dari beberapa leluhur Kartini merupakan orang-orang hebat. Jadi kalau mungkin kita memikirkan kenapa Kartini mendapat hidayah kali itu, silsilah dari genetiknya juga bisa dilihat. Seorang perempuan yang menjadi cicit canggah dari Prabu Brawijaya yang kelima, kan tidak sembarangan. Artinya darah birunya konteksnya bisa kita siasati gitu. Nah, kita bisa lanjut lagi. Nah, tadi ada yang tanya tentang itu tadi, apa? Pemandu apa tadi, Mas? Dulu, di era dulu, bangsawan-bangsawan zaman atau tempo dulu sudah melakukan Holy Communion. Tahu gak Holy Communion? Belum. Holy Communion perjamuan suci. Oh. Saya tidak berbicara asal uzur, tapi di sini kita bisa lihat konteks pertemuan beberapa bangsawan atau tokoh-tokoh bangsawan yang sedang meminum wine. Soju. Wine. Oh, tak kira soju. Wine, gak? Wine itu kan fermentasi anggur, tapi kalau soju kan beras. Ora buba ora. Saya tahu karena sering membaca, nggih. Oh iya, nggih. Saya tahu karena sering membaca. Nggih pun ngerti. Ya, Membaca dan merasakan. lanjut lagi di sebelah kiri saya itu ada suaminya Ibu Kartini yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Rembang. PA itu mempunyai kepanjangan gelar Pangeran Adipati. Joyodiningrat itu adalah namanya. Jadi selisih usia dengan Kartini kurang lebih 25 tahun. Dan Ibu Kartini, mohon maaf nggih, merupakan istri yang keempat. Kalau dalam sejarah atau beberapa literasi yang ada itu kan Kartini istri yang kedua. Tapi sebenarnya beliau adalah istri yang keempat dari Pangeran Adipati Joyodiningrat. Jadi usia pernikahannya tadi sudah saya jelaskan di Pendopo Kabupaten Jepara, cuma bertahan 11 bulan saja. Tapi sisi lain walaupun usianya selisih jauh, tapi Pangeran Adipati Joyodiningrat juga support, romantis, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Lanjut lagi, kenapa demikian? Karena dulunya beliau ini, saya berbicara secara normatif saja, nggih. Dulunya pada saat Kartini menginginkan untuk dibuatkan sekolah, beliau juga meng-ACC untuk dibuatkan sekolah kecil yang terdapat di Serambi depan Pendopo Kabupaten Rembang Lawas, yang sekarang jadi Museum Kartini Rembang. Itu ada sekolah kecil. Nah itu ya sekolah, istilahnya kayak pesanggrahan gitu loh, untuk sekolah kecil untuk anak-anak belajar, untuk mendedikasikan ilmunya. Terus usia pernikahannya cuma 11 bulan dan hanya mempunyai satu keturunan dengan Ibu Kartini, ya. Kalau untuk keturunan dengan istri atau selir-selir yang lain saya kurang tahu. Lanjut lagi, ada koleksi dari Museum Kartini berupa botekan. Tadi yang bertanya tentang nasi rawon sinten nggih? Kula Rita.
Jadi disinilah Ibu Kartini dulu menyimpan bumbu-bumbu rawon atau jamu, rempah-rempah tepatnya. Nah ini seperti ini, bentuknya bersekat-sekat. Cuma di era globalisasi sekarang, Mas Arief sudah mengalihkan fungsi dari botekan tersebut. Sekarang digunakan untuk tempat menyimpan perhiasan. Jadi banyak kita ketahui sekarang untuk beberapa toko-toko perhiasan menggunakan alat botekan ini, tapi untuk ininya sudah tidak kayu tapi kaca atau kayak mika, jenis mika gitu, digunakan untuk tempat menyimpan perhiasan. Tapi kalau di era Kartini dulu ditempatkan untuk menyimpan jamu atau rempah-rempah, empon-empon lah kalau kita bilang. Lanjut lagi ada filosofi macan kurung atau koleksi macan kurung dari Museum Kartini Jepara. Nah, sebenarnya kalau bercerita tentang macan kurung sangat sedikit literasi yang berkaitan antara macan kurung dengan era Kartini. Saya yang bercerita tentang kesimpulan dari masyarakat, nggih. Jadi macan kurung ini merupakan seni kreasi pengrajin Jepara yang bernama Ki Singowiryo, yang dulunya beliau seorang pengrajin kayu tua biasa, yang mungkin masyarakat sekarang bisa menyebutnya Singowiryo itu adalah bapak ukir kayunya Jepara. Nah kalau leluhurnya kan ada Prabu Prabangkara. Nah tapi kalau bapak kayunya itu adalah Ki Singowiryo. Kalau kita berbicara konteks musik seperti ini, bapak popnya dunia kan ada Queen. Terus untuk Godfather-nya ada Michael Jackson dan lain sebagainya. Ya seperti itulah konteks perbedaan antara penamaan tentang leluhur. Nah, Singowiryo ini pada kala itu bisa membuat ukiran termasuk macan kurung ini tanpa menggunakan sambungan. Dan ini yang sedikit saya ceritakan tentang image masyarakat. Masyarakat menginginkan untuk koleksi Kartini, benda-benda kaitannya dengan Kartini yang harus dikembalikan ke Jepara. Saya ingin mengajak mengobrol masyarakat yang mendorong pemerintah atau pihak-pihak terkait tentang report dari Kartini sendiri. Banyak yang kurang begitu mengetahui. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena seperti ini. Kartini dulu mengumpulkan pengrajin atau tokoh-tokoh kreasi pada kala itu untuk dibuatkan suatu ruang fasilitator seperti ruang publik itu untuk membuat workshop atau membuat kreasi seni. Setelah itu hasilnya untuk diperjualkan. Ketika sudah dijual, artinya punya hak prerogatif dari pembeli untuk membuang, untuk menghancurkan, atau sudah selayaknya umur sudah tidak bisa dipakai, ya udah dibuang lah. Jadi image masyarakat untuk mengumpulkan benda-benda kajian koleksi tersebut kan sangat sulit, karena benda ini untuk dijual dan hasilnya untuk diberikan feedback kepada pembuatnya. Karena dulu akses untuk menjual barang sangat susah. Boro-boro menjual barang melengkapi perabotan rumah, untuk makan aja kita harus bertani. Perempuan aja istilahnya mendapatkan, mohon maaf ya, kebutuhan biologis, dia harus dinikahi oleh seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri seperti itu. Kita lanjut lagi, ada cantingnya Ibu Kartini. Dan di sini ada 3 serangkai. Nah ini jadi Kartini sebagai pahlawan emansipasi tidak hanya omong kosong. Di sebelah kiri saya atau yang sedang saya tunjuk, ini ada foto Kartini, gambaran Ibu Kartini pada saat dia memberikan pendidikan bahasa Belanda, pendidikan perekonomian. Bukan. Ya istilahnya kayak apa ya? Ya dialog antara murid dengan Kartini. FGD. FGD apa itu Mas? Istilahnya ada komunikasi aktif lah dari Kartini kepada murid-muridnya, sebagai Kartini untuk mengajarkan ilmunya bahasa Belanda, terus beberapa cara marketing yang baik dan juga kreasi-kreasi seni seperti cara memasarkan yang baik, seperti itu kurang lebihnya. Dan pada saat Kartini berjuang pada kala itu untuk memajukan kaum perempuan tidak sendiri. Beliau dibantu oleh adik-adiknya yang bernama R.A. Kardinah dan R.A. Rukmini. Jadi kedekatan terjalin bukan karena Rukmini dan Kardinah pinter cerdas, yaitu emang iya, tapi hidayah tapi secara secara prosedural emang pada kala itu masa pingitannya sama, artinya terjalin masa-masa rintihan pingit antara Kartini, Kardinah dan Rukmini di tempat yang sama, sehingga terjalinlah kedekatan harmonisasi antara Kartini, Kardinah dan Rukmini untuk membangun atau adik-adiknya ini ikut melancarkan atau merealisasikan gagasan dari Ibu Kartini sendiri. Kalau yang di sebelah kiri ada pendopo Kabupaten Rembang. Inilah tempat terakhir Ibu Kartini atau pada saat itu Kartini mengembuskan nafas terakhir di Kabupaten Rembang ini, di pendopo ini. Cuma ini ada kata-kata yang sedikit kurang etis. Kita juga tidak berhak untuk merubahnya karena ini sudah terbitan tempo dulu atau bagian sejarah dari Kartini atau Museum Kartini ini. Ini kan konotasi pembacaannya kan kayak seolah-olah ya penderitaan di sana.
Lanjut lagi ada foto anaknya Ibu Kartini yang di sana sebelah sana itu yang saya tunjuk itu sosro apa Sigistia Susalet di masa balita, kalau yang ini di masa tuanya. Nah, ini Raden Mas Sigistia Susalet di masa tuanya sudah yang memakai belangkon, memakai anaknya? jas klasik. Ya, ini anaknya. Kalau ini cucunya. Dia background militer kalau nggak salah. TNI AD. Jadi dulu beliau sebelum menghabiskan nafas terakhir atau jabatan profesi sebagai tentara dan menjabat sebagai bukan menjabat ya, pangkatnya itu sebagai Maijen, Mayor Jenderal. Cuma mohon maaf masa kepemimpinan Maijen Susalet ini agak sedikit dikotak karena dikira atau dalam lingkup di tentara angkatan darat pada kala itu istilahnya beliau ini sangat saklek atau istilahnya apa namanya pemikirannya itu kalau itu ya itu gitu loh ya, hampir sama dengan ibu kandungnya. Sekiranya itu harus dikejar sampai dapat kayak Kartini. Nah kalau yang ini Kepedaan Cagar Budaya juga, ini peninggalan sebelum Ibu Kartini mungkin ya. Ini diambil dari pendopo Kabupaten Jepara. Asli kan? Asli. Tapi saya tidak berani bilang bahwa Kartini yang membuat atau di era Kartini tidak. Mungkin bisa saya katakan sebelum Ibu Kartini ya. Tapi ini diubah oleh konservator dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara untuk diambil rotannya yang lama dan kita gulung ditaruh di atasnya. Oh ini yang dulu? Ya, karena kalau nggak disulang ulang, jadi pada konservator malah nantinya struktur dari ini kan tidak tertarik dengan sempurna, akhirnya malah jadi rusak. Itu penilaian dari konservator gitu. Kalau saya sebagai pemandu ya nggak tahu itu dari mananya, saya kurang tahu. Tapi di apa namanya di analogi mungkin masuk juga. Kalau ini andong kirap pernikahan Ibu Kartini. Kalau sekarang kirap pernikahan menggunakan Velfire, Alphard, Rubicon dan sejenisnya. Bahkan ada yang arak-arakan pakai Sukhoi, pesawat tempur itu ya. Kalau dulu jet ski ya pakai kapal pesiar. Kalau dulu kirap pernikahan pakai andong ini sudah luar biasa. Ini masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Dulu sempat digunakan untuk kirap bedak luhur dari mulai pendopo sampai ke makam Ibu Ratu Kalinyamat. Tapi karena dulu sempat rusak dan perbaiki ulang, dari pihak Dinas Pariwisata tidak boleh untuk dipinjamkan, harus menggunakan andong yang maksudnya tidak ada kaitannya inventaris di museum. Sebenarnya ini juga duplikat juga, untuk yang aslinya sudah nggak ada, sudah nggak ada, emang sudah rusak. Ini bisa tarik ke bawah gini sebenarnya untuk penjaga-penjaganya duduk di belakang. Nah ini Raden Mas Sigistia Susalet di masa anak-anak sampai usia di masa balita sampai usia anak-anak. Disirame ibune. Nggih. Jadi 4 hari ditinggal ibune. Bisa dibayangkan seorang anak tidak mendapatkan belah kasih dari seorang ibu kandungnya, tapi di masa hidupnya beliau menjabat sebagai salah satu pejabat di sektor tentara atau militer sebagai Maijen. Jadi kayak yang balita itu kayak kita lihat kayak perempuan, kayak Susalet gitu. Itu Susalet, dan kalau ini kita bisa lihat di bawahnya pada saat dia sudah di khitan. Ini kita sudah bisa lihat di bawah dari seorang Susalet. Nah, 3 serangkai Kartini Rukmini dan Kartini sendiri. Kita bisa masuk ke ruangan kedua, tentu. Dan lanjut lagi kita masuk ke ruangan yang kedua. Di ruangan kedua ini kita tidak sama menjelaskan tentang apa yang ada di ruangan pertama tadi, melainkan di sini merupakan ruangan Jepara kuno. Ruangan yang dibuat Museum Kartini untuk melihat Jepara tempo dulu, tepatnya di era kemaritiman, karena Jepara sendiri sempat menjadi pusat perdagangan atau pusat maritim terbesar di Pulau Jawa pada kala itu. Dan dulu di masa menjadi kemaritiman itu adalah di masa Ibu Ratu Kalinyamat atau Retno Kencana nggih. Jadi pada saat itu yang diperjualkan, benda-benda yang disajikan itu kurang lebihnya seperti yang ada di vitrin, seperti mangkok, guci, piring Kayu kuno. tari. Itu duri. Asli. Oh bukan kayu. Bukan. Nah, di sebelah kanan adalah temuan-temuan atau hasil hibah dari masyarakat yang menghibahkan kepada Museum Kartini untuk disajikan, untuk lihat kepada masyarakat seperti apa benda-benda zaman dahulu.
Nah, seperti piring-piring mangkok kuno ini. Dan lanjut lagi di belakang saya ada penyu. Penyu ini juga asli, tidak duplikat. Ini dulu diambil dari budidaya penyu dari Karimun Jawa yang usianya 100 tahun lebih. Di bawahnya ini ada bekas pengambilan organ dalam, guys. Kalau diambil kan nggak diambil nanti bisa menimbulkan bau busuk. Dan lanjut lagi di pertanyaan tadi, ini adalah duri. Ini tulang atau duri dari ikan spesies paus. Untuk masyarakat di sini menamakan ikan Joko Tuwo. Kenapa dinamakan ikan Joko Tuwo? Karena pada kala itu penemunya yang seorang nelayan tua yang bernama Mbah Manding tidak pernah merasakan apa itu menikah, sehingga dikaitkan dengan penemuannya atau kisah hidupnya yaitu ikan perjaka tua atau ikan Joko Tuwo. Ini sampai sini ceritanya gimana? Sampai sini ceritanya gimana? Yang nangkep siapa ya? Ini kalau yang menemukan pertama kali itu Mbah Manding. Tapi untuk yang membawa ke sini mungkin pemerintah setempat bekerja sama dengan pemerintah desa yang ada di atau masyarakat Karimun Jawa untuk ditaruh di sini. Dulu sebelum ada pembaruan interior, Bapak, ikan ini bisa panjang. Ditaruhnya di sudut sebelah timur dari ruangan ketiga ini. Ya, itu di dalam akuarium. Jika aja di dalam akuarium. Cuma ada pembangunan interior yang mungkin, mohon maaf, masih salah komunikasi terhadap koleksi kajian yang ada di Museum Kartini sehingga harus mendapatkan order seperti ini. Ini pindang? Iya, manyem. Ini spesies ikan paus, guys. Nah, kalau yang ini terbesar se-Indonesia, Mas ya? bukan, kalau terbesar di Bogor. Kalau di Bogor itu di Museum Bogor ada penemuan ikan paus juga, nggak tahu spesies kenapa itu hampir panjangnya hampir 30 meter. Masya Allah. Kalau ini kan panjangnya 16 meter, tingginya 2 meter, lebarnya 4 meter dan beratnya mencapai belasan ton saja. Tapi kalau yang di Bogor itu emang panjang. Jadi Kayak bis Ribaraya, Mas ya. Supaya terbeli. lanjut, kalau ini penemuan prasasti. Ini ditemukan di wilayah kaki Gunung Muria atau lereng Muria yang kita kenal sebagai Candi Angin. Jadi Ini asli. asli. Ini nggak boleh disentuh ini, Ge. Ini kalau bacanya kita bisa lihat kesimpulan dari ini. Itu tiwing dulu. Nah, Ini jenengan Pak ini. Candi Angin. Nah, ini ditemukan oleh Balar, Balai Arkeologi Yogyakarta yang bekerja sama dengan Balar Indonesia untuk riset dan observasi di sektor kaki Gunung Muria. Nah, ini secara kesimpulan prasasti ini menjelaskan bahwa larangan berpoligami. Oke, larangan berpoligami untuk pengikut siwa. Apabila pengikut siwa itu istilahnya menikah lebih dari satu orang, dia akan dikeluarkan atau tidak dianggap sebagai pengikut siwa seperti itu. Kalau di sebelah kiri kita bisa lihat itu profil Jepara Tempo dulu pada saat menjadi pusat maritim atau pusat perdagangan terbesar di Pulau Jawa. Ini di sini nih, dekat sini. Ini sudah gabung. Oh, ini berarti maksudnya Abad 16-17. Kalau pemisahan itu kan di abad ke kurang lebih 12 ya, 13 ya, yang satu misah Muria dengan Jawa. Ini sudah apa namanya? Sudah gabung. Kalau lanjut lagi, kalau ini ada jambangan. Jambangan ini merupakan bak mandi peninggalan dari bangsa Cina. Pewarnaannya tidak dari pengecatan mawilek atau dari apa namanya protek. No drop. Bukan dari no drop juga, tapi melainkan dari proses Dari pembakaran. Bang Sri ya, Mas ya? Oke, ditemukan atau diambil dari Bang Sri. Kamu apa Mas? Ini ditemukan terpendam terus ya. Percaya dari ini. Sebenarnya sudah ada kerusakan, cuma ditambal tapi bukan dari konservator masyarakat setempat. Peninggalan siapa, Mas? Asli lagi, Mas? Bangsa Cina dulu. Oh, asli. Oke, di era perdagangan kan banyak orang yang istilahnya mobilisasi di kecamatan atau di lingkup Jepara. Artinya banyak benda-benda yang tertinggal atau benda-benda yang tidak kebawa ke Cina sana. Ini Lingga Yoni. Sebenarnya ini Lingga Yoni yang emang benar tapi tidak jodohnya. Karena kita bisa lihat secara geografis kalau Yoninya ditemukan di Bate Alit, ini lingganya ditemukan di Bang Sri. Kalau Yoni dan lingga yang jodoh seperti ini biasanya ditemukannya Yoni ya ditemukan lingga seperti itu. Berarti kalau buat Elit sama Basri atau cocok, Mas? Bukan gitu, maksudnya secara geografis kan harusnya lingga ini ditemukan di dekat Yoni. Satu tempat maksudnya. Satu tempat gitu. Oh ini selamat gitu. Dengan lanang itu. Itu aku Oke. Mas Sri.
Kalau ya emang lambang simbol seorang laki-laki dan perempuan. Kalau ini adalah kayak batu menandakan itu padepokan. Ini menggunakan bahasa Mandarin. Jadi kayak ada perguruan atau makam gitu. Ini kurang tahu kalau yang ini. Ini Sumbangan juga. sumbangan dari masyarakat. Kalau ini duplikat dari lingganya. Kalau yang ini asli. Kalau yang ini asli. Ini kan sebenarnya benar kata bapaknya lambang seorang laki-laki dan Yang perempuan. mana mas? Mana mas? Aku masih polos mas. Ya, jadi kalau lingga yoni sebenarnya dipercaya masyarakat tempo dulu ini sebagai lambang kesuburan. Lambang kesuburan. Jadi biasanya Apa itu mas? Itu loh mas. jadi kalau ini kan ada akses masuknya yoni, ini ada kayak pintu keluar. Ini dianggap vagina. Kalau ini adalah kantong rahim. Yang mana apabila disatukan seperti ini, artinya ada unsur dari laki-laki dan perempuan untuk bersatu. Mogok kita lanjut. Itu masuk situ mas. Oke, kita lanjut. Ini juga ada mungkin apa ya, pusaka dari desa Semat. Mayong. Ini dari Gong Semat. Kita karena waktunya tidak banyak, mogok silakan. Di maling. Darussalam. Saya kok tidak menemukan itu ya. Untuk panik. Tunggu, itu di Rembang. Di sini tidak ada. Tidak ada. Nah, itu mungkin bisa ditambahin. Iya kan? Oh, duplikat dibuat. Maksudnya zaman dulu kan juga ini Iya, kan, dibuatkan itu. duplikat maksudnya. Nah, Gitu. kita kata Siap. duplikatnya kan ini. Nanti saya ajukan atau naikkan ke pimpinan. Terima kasih. Lanjut lagi kita bahas tentang Susro Kartono. Ini adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar Dr. Andes. Sekolahnya ada di Leiden University Belanda, menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa Nusantara. 10. Iya. 26 bahasa asing dan 10 bahasa Nusantara. Total bahasa yang dikuasai adalah 36. Mungkin di beberapa Wikipedia atau sejarah literasi lainnya beliau hanya menguasai 22 bahasa, gitu. Tapi setidaknya 36 bahasa. Jadi beliau ini merupakan aktivis di era Perang Dunia Kedua dan menjadi wartawan di era Perang Dunia Pertama. Cuma beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya. Di masa sepuhnya beliau benar-benar mendalami keislaman sampai beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya, gitu. Karena ada kepercayaan tersendiri bagi beliau bahwa ini, mohon maaf, hidup bukan untuk suami, hidup bukan untuk istri, hidup bukan untuk anak, hidup bukan untuk gelar kebirokrasian, melainkan hanya untuk sang Khalik. Seperti halnya digambarkan huruf alif. Dan ini keretanya mas belum? Keretanya sama. Kayak yang tadi Pak, itu duplikat kira pernikahan Ibu Kartini. Itu kalau malam kalau nggak jelas jalan sendiri. Sudah diganjal, Pak. Lanjut lagi, ini ada huruf alif. Di sini ada ruang pengobatan beliau. Beliau itu biasanya ketika ada orang yang mengalami sakit dan ingin berobat kepada beliau, beliau hanya memberikan segelas air putih dan disuruh baca Al-Fatihah. Kalau yang muslim, kalau yang non muslim biasanya disuruh dikasih pertanyaan seperti ini: siapa yang memberikan kamu sakit? Tuhan. Katakanlah seperti itu. Kamu percaya nggak kalau Tuhan yang maha memberikan kamu sakit, Tuhan pun juga yang maha mengambil sakit yang sedang kamu alami? Percaya? Yaudah, kamu ketika minum bayangkan bahwa sakit kamu diambil oleh Tuhan, seperti itu, dan sembuh. Iya. Waras. Waras. Iya, sembuh. Nah, kalau ini adalah tempat apa namanya, menghembuskan nafas terakhir dari Raden Mas Panji Susro Kartono. Dulunya beliau terbaring di sini, meja ini, dulu beliau tidur di sini di Asli. akhir hayatnya, asli. Kurang panjang ya. Ini Sini tapi ya. ini maaf, ini meja fungsinya atau untuk tempat apa namanya, leseh-leseh itu? Ini Lesehan. sebenarnya emang untuk meja, tapi waktu menghembuskan nafas terakhir Oh, beliau pada saat itu di sini. Ini asli. Asli. Cuma ini tidak ada keramiknya dulu. Keramik ini tambahan dari muridnya Susro Kartono. Kalau itu sulaman huruf alif dari tangan aslinya beliau yang masih asli. Jadi alif ini mungkin kalau bapak-bapak mungkin lebih tahu tentang pemaknaan huruf alif. Jadi kalau saya hanya menjelaskan tidak sepaham jenengan-jenengan budaya. Jadi alif itu yang dimasukkan Susro Kartono itu adalah, mungkin saya ambil dari garis Islam, wal awal wal akhir, yang artinya tidak awal tidak akhir. Yang mana hidup ya memang untuk sang Khalik. Dia mengambil filosofi tersebut pada saat dia pendalaman di Islamnya atau Islam makrifat pada kala itu. Lanjut lagi, ini ada papan catur. Ini papan catur. Ini yang nggak boleh disentuh, yang ini. Oh.
Apa? Kalau cuma bersihkan gimana coba? Jadi Bapak Catur ini sayang miniaturnya sudah nggak ada. Semua benda koleksi dari Susro Kartono diambil dari Bandung. Karena Susro Kartono dulu pada saat beliau kembali pulang ke Indonesia, beliau tidak mau bertempat tinggal di Kabupaten Jepara. Karena kalau di Jepara beliau mau dijadikan pemimpin, sudah pasti itu. Secara literasi, jam terbang, beliau sangat diakui. Dan yang kurang diketahui oleh masyarakat adalah bahwa Susro Kartono dulunya merupakan guru spiritual, guru besar dari Insinyur Soekarno. Kedekatan itu bisa dilihat ketika Bung Karno pergi ke Bandung, disempatkanlah mampir ke Darussalam itu. Jadi mungkin kan kita bisa lihat, ini kita kupas saja, barbar saja. Dulunya PBB pernah mengutarakan presiden dunia lahir dari Indonesia. Yang dimaksud atau yang di benak kita adalah masyarakat menyimpulkan bahwa Insinyur Soekarno. Karena kedekatan Soekarno dengan Kennedy yang mohon maaf ya pada kala itu menentukan grafik naik turunnya mobilisasi perekonomian dunia, Kennedy dan Insinyur Soekarno. Tapi sisi lain, behind the scene dari Insinyur Soekarno ini ada Susro Kartono, yang mana beliau sudah mengetahui tentang seluk-beluk di Eropa, yang mana beliau melihat dengan persis skrip tragedi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yaitu diketahui oleh Susro Kartono. Artinya terjalin komunikasi internal antara Susro Kartono dengan Bung Karno yang menitik kerucutkan circle-nya Soekarno dengan Kennedy. Paham guys dari sini? Lanjut lagi daripada panjang lebar. Nah kalau ini ruang tunggu dari apa namanya Susro Kartono. Ini masih asli jalinan ya, Mas? Iya, semua masih asli. Nah ini Susro Kartono pada saat masa sepuhnya. Non smoking. Sini. Kanan. Lanjut lagi, kita membahas yang terakhir, part terakhir ini adalah kakeknya Ibu Kartini yang dulunya menjabat sebagai Kesultanan Demak Bintoro. Dan ini Bapak yang mungkin di Kudus diberikan apa namanya? Ya, secara apa namanya? Itu silsilah dari Ibu Kartini karena beliau ini sebenarnya dulunya dipilih di kota Kudus atau di Kabupaten Kudus. Beliau dijadikan bupati di Kudus. Cuma pada kala itu Demak masih dalam krisis dan tidak ada pemimpin. Beliau ditempatkanlah di Demak untuk menjadi Bupati Demak. Dan beliau ini bupati termuda di eranya karena menjabat sebagai Kesultanan Demak Bintoro di usia 25 tahun. Jadi 25 sudah menjadi bupati. Dan sampai sini ada pertanyaan, monggo? Cukup? Yang keturunan Citrosoma itu? Ya. Saya kurang begitu tahu untuk yang keturunan Citrosoma karena kan setelah Citrosoma juga banyak ada pemimpin yang lain sih Bapak. Tidak. Katanya ada selisih, ya ada perbedaan antara yang makam di Kudus sama di Jepara. Sendang dan ada Beberapa istilahnya ada salah. Termasuk orang-orang yang ngaku dari keturunan ini. Kemarin kan kita dapat tamu dari Semarang itu ya ingin menelusuri Tentang Citrosoma itu. Karena kan sistemnya pemimpin di Jepara kan sistem monarki itu sudah dihapuskan setelah Bupati Jepara ke-28. Jadi mungkin kalau masih di Citrosoma ya sekitar 1000 sebelum ini sebelum iya. Bupati Iya. Bapaknya Kartini 1800-an awal mungkin Bapak itu masih sistem monarki, tapi setelah itu kan sudah beberapa ganti pemimpin-pemimpin. Akhirnya di Kudus ada makam Hingasira, di situ juga ada makam Iya. Hingasira. Tapi sebenarnya di Kudus. Iya. Karena untuk keluarga Kartini emang dimakamkannya sebenarnya keseluruhan di Kudus, di Sidomukti itu kan Bapak. Iya. Iya. Ya, Oke, sudah ya? Iya, monggo.